Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa mencuci tangannya setiap hari. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan mendata kehadiran kalian dulu. Baiklah, setelah itu kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu materi Kingdom Protista. Protista merupakan suatu takson yang anggotanya sangat beragam. Anggotanya bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan jamur, bukan prakoriot. Sama anggota Kingdom Protista semua anggota Kingdom Protista merupakan eukariotik, mempunyai inti yang jelas dan organel yang dikelilingi semua dengan membran sel. Respirasi terjadi secara aerobik, hidup bebas di laut ataupun hidup bebas di air tawar. Adapun hidup parasit di cairan tubuh atau jaringan makhluk hidup lainnya. Bisa dilihat di bukunya masing-masing ya. Ibu akan menjelaskan sedikitnya ataupun lebih singkatnya dari buku kalian. Pengertian protista itu menurut para ahli. Pada umumnya protista adalah makhluk hidup uniseluler, namun terdapat pula protista multiseluler seperti ganggang laut. Protista ada yang bersifat autotrof, ada pula heterotrof, hidup bebas di laut ataupun air tawar. Sudah kita singgung tadi di pengertian protista. Sebagai parasit pada makhluk hidup lainnya ya. Berbeda dengan monera, protista telah memiliki membran inti sehingga disebut organisme eukariotik. Adapun protista memiliki cara makan yang berbeda-beda dan dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, protista autotrof, protista menelan makan, protista sporofit dan parasit, protista mirip hewan. Itu ada 4 ya. Yang pertama adalah protista autotrof, yaitu protista yang memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Contohnya adalah alga. Protista menelan makanan dengan cara fagositosis melalui membran sel. Contohnya ialah protozoa. Protista sporofit dan parasit mencerna makanan di luar sel dan menyerap sari-sari makanannya. Contohnya ialah jamur, protista hewan, atau protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos atau artinya pertama dan zoon artinya hewan. Protozoa sering disebut hewan bersel satu atau uniseluler. Bentar ya anak-anak. Kita langsung beralih ke halaman selanjutnya ataupun kita lihat ciri-ciri dari Kingdom Protista. Protista memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Eukariotik sudah memiliki membran inti, ada yang cuma 1 sel uniseluler, dan ada yang banyak sel multiseluler. Hidup bebas koloni atau soliter dan simbiosis. Beberapa memiliki alat gerak sederhana, ada yang punya pigmen warna atau alga, ada yang autotrof memproduksi makanan sendiri, ada juga yang heterotrof dengan menyerap dan menelan makanan. Belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Sampai sini paham? Selanjutnya kita akan beralih ke klasifikasi protista. Protista dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip jamur
atau jamur lendir, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip hewan atau protozoa. Tadi ibu mau membawa jamur, tapi tidak sama dengan protista jamur yang ada di gambar protista itu. Jadi ibu nggak jadi membawa jamurnya ya. Mohon maaf, nanti bisa dilihat di sekelilingnya. Jamur yang ada di gambar bukunya itu bisa dilihat jamur sekeliling kalian. Kalau memang ada, berarti di sekeliling kalian ada klasifikasi protista. Protista mirip jamur. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungsi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur lendir mirip fungi, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amoeba. Meskipun tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip dengan ganggang. Jamur lendir. Jamur ini memiliki beberapa sifat yang mirip dengan jamur sejati. Struktur vegetatif jamur lendir disebut plasmodium, merupakan massa sitoplasma berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat. Selanjutnya ialah Omocyota ya. Tumbuhan Omocyota atau jamur air tersusun atas benang hifa tidak bersekat dan mengandung banyak nukleus ya. Lain dengan yang pertama jamur lendir tadi. Jamur lendir tadi tidak hidup di air atau tidak mengandung banyak nukleus. Selanjutnya ialah Arisomycota. Arisomycota berbeda dengan Mycota. Arisomycota itu tetap mempertahankan identitasnya sebagai satu sel. Arisomycota merupakan individu utuh yang dipisahkan oleh membran, terutama pada saat membentuk agregat di salah satu tahap siklus hidupnya. Selanjutnya itu bisa kalian baca di rumah ya. Tidak mungkin ibu akan menjelaskan itu semuanya. Waktunya tidak akan cukup. Sekarang protista mirip tumbuhan atau alga. Bisa dicari di bukunya ya. Protista mirip tumbuhan dan alga. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut juga sebagai fitoplankton. Sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut alga. Protista fotosintetik ini tersebar secara luas di lautan dan di danau-danau. Nanti kalau ada jumpa danau tuh, bisa lihat di danau apa ada protista fotosintetik tuh. Contohnya bisa dilihat protista yang mirip dari tumbuhan. Ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan bisa dibaca itu kan, ukurannya beraneka ragam, ada yang ukuran mikroskopis atau tidak tampak mata telanjang seperti navicula, ada juga yang berukuran sangat besar seperti microscotis yang mencapai puluhan meter. Selanjutnya bisa kalian baca di rumah ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan protista mirip hewan. Protozoa yang menyerupai hewan dikenal dengan nama protozoa atau protos. Artinya pertama, zoon atau hewan itu zoon artinya hewan. Sebagian protozoa adalah memiliki hewan eukariotik atau bersel tunggal dan mikroskopis. Protozoa dapat hidup di air tawar, air laut, air payau, dan ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme multiseluler. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran sel, sitoplasma, dan mitokondria. Beberapa protozoa ada yang mempunyai peran dalam menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati. Tetapi ada juga yang bersifat parasit dalam tubuh organisme. Misalnya dapat menyebabkan penyakit tidur, malaria, dan disentri. Protozoa hidup secara individual
tetapi ada juga di antara mereka yang hidupnya berkoloni. Selanjutnya bisa dibaca dan dilihat di situ di bukunya ada gambarnya ya. Itu ada klasifikasi protozoa ialah berdasarkan struktur alat geraknya. Filum protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Kelas Rhizopoda, kelas Silita, kelas Flagellata, kelas Sporozoa. Kelas Rhizopoda bergerak dengan kaki semu yang merupakan penjuluran protoplasma sel yang berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Struktur tubuh amoeba. Sel dilindungi oleh membran sel. Di dalamnya selnya terdapat organel-organel, di antaranya sel vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Kita beralih ke membran sel atau membran plasma. Membran sel disebut juga plasmalema dan berfungsi melindungi protoplasma. Sitoplasma dibedakan atas ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma merupakan lapisan luar sitoplasma yang terletak berdekatan dengan membran plasma dan umumnya ektoplasma merupakan bagian dalam plasma, umumnya bergranula. Rongganya berdenyut atau vakuola kontraktil. Rongga berdenyut di sini berfungsi sebagai organ ekskresi sisa makanan. Vakuola kontraktil juga menjaga agar tekanan osmosis sel selalu lebih tinggi dari tekanan osmosis yang ada di sekitarnya. Rongga makanan atau vakuola makanan itu yang selanjutnya ya. Rongga makanan atau sering disebut dengan vakuola makanan berfungsi sebagai alat pencernaan. Makanan yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui rongga berdenyutnya tadi. Tempat hidupnya dan habitatnya bisa dilihat di bukunya ya. Baiklah, itu penjelasan dari materi Kingdom Protista. Selanjutnya sebentar ya. Ya, materi Kingdom. Selanjutnya kalian bentuk kelompok ya. Kalian nanti membentuk kelompok. Setiap kelompok beranggota 5 orang ataupun boleh 4 orang. Habis itu kita meneliti tentang jamur ya, kelas protista yang mirip jamur, yang dari jamur lendir, yang Omycota itu jamur air, dan Acrasimiosota itu ya. Kalian cari jamurnya, habis itu kalian tentukan itu jamur mirip tumbuhan uniseluler atau bukan. Habis itu ciri-cirinya, boleh tentukan ciri-cirinya juga kalau memang ada. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau sudah jelas, itu tadi tugasnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.